Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Novelia dengan NPM 23312014. Baik, jadi di video ini saya akan membahas materi mengenai hash, struktur data dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Dedi Gunawan, MKom. Nah, baik, jadi dalam materi hash ini saya akan membahas beberapa poin. Jadi yang pertama itu adalah hashing, kemudian hash table, kemudian hash function, collision, dan collision resolution. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah pengertian dari hashing. Apa itu hashing? Oke, menurut bahasa, hash berarti memenggal dan kemudian menggabungkan. Hashing sendiri memiliki pengertian yaitu adalah transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string aslinya. Contohnya, jika kita memiliki sebuah kalimat atau kata, kemudian bagaimana caranya? Akan ditransformasikan ke dalam nilai atau angka, yakni menggunakan hashing ini. Seperti itu. Kemudian, itu adalah hash table. Apa itu hash table? Nah, hash table ini memiliki fungsi yang sama seperti halnya database di dalam hashing ini ya. Kemudian hash table adalah array dengan sel-sel yang ukurannya sudah ditentukan dan digunakan untuk menyimpan original string index dari hash table yang dimana disebut dengan hash key. Seperti itu. Nah, besarnya hash table lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hash key yang sama. Key ini memiliki pengertian yaitu adalah nilai yang digunakan sebagai input ke dalam fungsi hash. Seperti itu. Nah, contoh dari besarnya hash table yang dimana lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hash key yang sama, yaitu apabila kita memiliki dua buah original string, dan ketika ditransformasikan, dua buah original string itu memiliki nilai yang sama. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu adalah pengertian dari hash function. Nah, hash function ini adalah cara yang kita buat untuk mentransformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang mempresentasikan string aslinya. Nah, secara teori, dalam transformasi string dari karakter menjadi nilai membutuhkan waktu, yakni kompleksitas waktu atau TN atau time n ya, dari kompleksitas waktu yang ideal, yakni algoritma konstan O1. Nah, jadi di dalam kompleksitas waktu, yang paling tinggi kompleksitasnya itu adalah algoritma konstan. Oleh karena itu, dalam hash function ini, kita menggunakan algoritma konstan ini. Nah, namun, untuk mencapai algoritma konstan ini, setiap recordnya harus membutuhkan suatu kunci yang unik. Setiap record membutuhkan suatu kunci yang unik. Itu ya. Itu yang perlu diingat. Oke, selanjutnya itu adalah cara hash function. Nah, untuk dasarnya biasanya mengambil dari satu karakter awal pada string original dan diubah menjadi angka indeks yang nantinya disimpan ke hash table. Nah, banyak cara untuk melakukan hash sebuah string menjadi hash key. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara penting untuk membuat hash function. Yakni terdapat mid-square, kemudian division was common, kemudian folding, kemudian digit extraction, rotating hash, truncation, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama itu adalah mid-square. Nah, metode ini melibatkan pengkuadratan nilai kunci dan kemudian mengekstraksikan bagian tengah dari hasil kuadrat sebagai hash key. Nah, misalnya, kita memiliki kunci K, kemudian kuadratkan K menjadi K kuadrat, ambil bagian tengah dari hasil kuadrat sebagai hash key. Nah, contohnya, jika nilai K sama dengan 1, 2, 3, 4, maka K kuadrat sama dengan 152, 27, 56. Dan jika kita mengambil 4 digit tengah, kita dapat memperoleh hash key yaitu sebagai 2275. Namun perlu diingat dalam pemilihan hash key ini, itu bisa dibilang terserah dari orang yang ingin mengambil hash key ini. Terserah dari programmernya sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu adalah division atau mass common. Nah, metode ini menggunakan operasi modulus untuk menghasilkan hash key. Ini adalah metode paling umum dan sederhana. Nah, hash key diperoleh dengan H, K, sama dengan K modular M. Nah, di mana M adalah ukuran tabel hash. Nah, sebagai contoh, jika nilai K sama dengan 1, 2, 3, 4, dan modulusnya sama dengan 1000, maka hash key adalah 1, 2, 3, 4, modular
1000 sama dengan 2341234. Nah, yang dimana hasil dari 2341234 modular 1000 yaitu sama dengan 234. Maka division atau masih common-nya itu adalah 234 itu tadi. Kemudian, yaitu adalah folding. Metode ini membagi kunci menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Menjumlahkan bagian-bagian tersebut dan kemudian membagi modulus. Dan kemudian mengambil modulus. Nah, bagilah kunci menjadi beberapa bagian, kemudian jumlahkan bagian-bagian tersebut, dan ambil modulus dari jumlah tersebut dengan ukuran tabel Hess. Nah, sebagai contoh, jika nilai K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bagi menjadi bagian 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Nah, dan kemudian jumlahkan 1, 2, 3, 4, dan dijumlahkan dengan 5, 6, 7, 8. Yang dimana menghasilkan hasilnya itu adalah 6, 9, 1, 2. Nah, jika modulusnya itu adalah 1000, Hash-K adalah dari 6912 sebelumnya itu dimoduluskan itu dengan 1000 menjadi 9126912. Yang dimana 9126912 ini nanti dimoduluskan lagi dengan 1000 yaitu hasilnya menjadi 912. Oke. Selanjutnya itu adalah digit extraction. Metode ini memilih beberapa digit tertentu dari kunci sebagai hash-key. Yang pertama itu adalah tentukan digit mana yang akan diekstraksi dari kunci atau key. Kemudian yang kedua adalah gunakan digit tersebut sebagai hash-key. Nah, sebagai contohnya, jika K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kita memilih digit kedua dan keempat. Nah, hash-key mungkin akan menghasilkan nilai tersebut. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah rotating hash. Nah, metode ini melibatkan rotasi bit dari key atau kunci dan kemudian melakukan operasi hash. Yang dimana putar bit dari kunci dari key atau kunci ke beberapa posisi, kemudian gunakan hasil rotasi tersebut sebagai input untuk fungsi hash. Nah, contohnya, jika K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam biner, putar bit ke kiri atau ke kanan, dan kemudian hash akan mendapatkan hasilnya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya itu adalah truncation. Nah, metode ini mengambil sebagian kunci sebagai hash-key, yang dimana potong bagian tertentu dari kunci, kemudian gunakan bagian yang dipotong sebagai hash-key. Nah, contohnya, jika K sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ambil 4 digit pertama atau terakhir sebagai hash-key. Nah, misalnya dari nilai K tadi yang 1, 2, 3, 4, sampai 8, saya mengambilnya 1, 2, 3, 4 saja. Nah, atau sebaliknya, kita bisa mengambilnya dengan 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Kemudian, collision atau tabrakan. Nah, kalau misalnya collision ini diartikan itu adalah tabrakan. Nah, dikatakan terjadi collision atau tabrakan ini jika dua buah case dipetakan pada sebuah sel yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita di sebuah hash table, kita nemuin dua buah case yang sama, nah itu bisa terjadi collision atau tabrakan. Kemudian, collision bisa terjadi saat melakukan insertion atau penambahan data. Kemudian, penyelesaian bila terjadi collision disebut dengan collision resolution. Nah, untuk menangani collision ini terdapat penyelesaian. Masalahnya itu disebut dengan collision resolution. Kemudian dibutuhkan prosedur tambahan untuk mengatasi terjadinya collision atau tabrakan ini. Nah, ini adalah collision resolution. Nah, terdapat dua strategi umum dalam melakukan collision resolution. Yang pertama itu adalah close hashing atau open addressing. Yang kedua adalah open hashing. Nah, dalam close hashing ini, di sini saya akan membahas linear probing. Nah, dalam close hashing ini terdapat beberapa penyelesaiannya, yaitu adalah linear probing, kemudian quadratic probing, dan double hashing. Kemudian dalam open hashing itu terdapat chaining. Oke. Dalam close hashing itu adalah linear probing. Terdapat penyelesaian masanya itu adalah linear probing. Nah, untuk contohnya, itu adalah misalkan kita punya hash table berukuran 10 dan fungsi hash sederhana HK atau K modular 10.
kita akan menyimpan kunci-kunci berikut, yang dimana itu adalah terdapat 12, kemudian 22, dan 32. Jadi dimana 12 modulus, yang dimana 12 modulus 10 sama dengan 2, kemudian akan kita simpan ke dalam hash table di indeks kedua, kemudian yang kunci 22 tadi, kita moduluskan juga menggunakan 10 tadi, yaitu sama dengan 2, yang dimana indeks 2 tadi sudah ditempatkan oleh hasil dari 12 modulus 10. Nah, kemudian kalau misalnya tempat indeks tadi yang kedua sudah ditempati, kita bisa mengecek indeks selanjutnya yang kosong, yaitu adalah indeks 3. Nah, kemudian indeks 3 ini kosong, dan simpan di indeks ketiganya. Kemudian untuk kunci yang ke-32 atau key yang ke-32, kita moduluskan juga dengan 10, yang dimana menghasilkan 2. Nah, indeks 2 ini tadi juga sudah ditempati ya, di key yang 12. Kemudian kita cek lagi setelahnya, di indeks ketiganya juga sudah dipakai, yang dimana 22 modulus 10 tadi. Kemudian kita cek lagi di indeks keempatnya, ternyata indeks keempatnya kosong, dan kemudian akan kita simpan ke indeks keempatnya, seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu adalah open hashing, yang dimana di sini yang saya jelaskan sedikit ya, itu adalah metode signingnya. Nah, di sini contohnya, misalkan kita punya hash table berukuran 10, dan fungsi hash sederhana HK sama dengan K modulus 10, kita akan menyimpan kunci-kunci atau keys berikut, itu adalah 12, 22, dan 32. Yang dimana sama dengan contoh soal sebelumnya, 12 modulus 10 sama dengan 2, kemudian kita simpan di linked list pada indeks kedua, kemudian 22 modulus 10 lagi menghasilkan 2, indeks 2 sudah ditempati, jadi tambahkan 22 ke linked list pada indeks 2. Jadi kalau misalnya yang tadi kita pindahkan ke indeks selanjutnya, kalau ini kita jadikan satu ke dalam satu indeks gitu. Kemudian untuk 32 modulus 10 sama dengan 2. Nah, indeks 2 sudah tempati, jadi tambahkan 32 ke linked list pada indeks kedua. Seperti itu. Nah, jadi materi-materi yang sudah saya bahas sebelumnya ini, itu semuanya saya dan kelompok saya dapatkan dari referensi YouTube channel yaitu Study with Student dan ChatGPT. Baiklah, itulah pembahasan singkat dari saya mengenai materi hash. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir video saya yang mungkin masih banyak kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.